Jika kita melihat angka-angka industri penerbangan pada 2026 ini, kita akan menemukan sebuah paradoks. Di satu sisi, bandara-bandara lebih ramai dari sebelumnya, dengan jutaan penumpang terbang ke seluruh penjuru planet. Di sisi lain, laporan laba rugi banyak maskapai penerbangan tetap berwarna merah. Biaya bahan bakar melonjak, persaingan dari maskapai bertarif rendah semakin menekan, penumpang semakin menuntut, dan utang yang menumpuk selama krisis kesehatan membebani seperti batu besar. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengenal 12 maskapai yang menyatakan kerugian pada 2026 ini. Norwegian Air Shuttle, low cost yang tidak mampu bangkit. Ada suatu masa ketika Norwegian Air Shuttle adalah harapan besar penerbangan Eropa. Sebuah maskapai bertarif rendah yang berani dengan rute transatlantik, yang menawarkan tiket murah ke New York atau Los Angeles dari kota-kota sekunder, dan yang tumbuh dengan kecepatan yang tidak terbendung. Namun pertumbuhan itu memiliki harga, utang yang sangat besar, dan ekspansi yang tidak terkendali. Ketika pandemi melumpuhkan dunia pada 2020, Norwegian kehabisan pendapatan dalam semalam. Pesawat-pesawat mereka, ratusan jumlahnya, tetap berada di darat. Maskapai Norwegia tersebut masuk ke dalam kepailitan dan harus melakukan restrukturisasi secara menyeluruh. Mereka membatalkan rute, mengembalikan pesawat, memberhentikan staf, dan fokus pada pasar Nordik mereka. Tampaknya mereka telah mengambil pelajaran. Namun pada 2026, Norwegian tetap tidak mampu bangkit. Masalahnya ada beberapa. Di satu sisi, persaingan di Skandinavia sangat sengit, dengan SAS yang berjuang untuk bertahan hidup, dan dengan low cost lain seperti Ryanair yang merambah wilayah tersebut. Di sisi lain, biaya-biaya telah naik, bahan bakar, gaji, biaya bandara, dan utang, meskipun sudah berkurang, tetap menjadi beban. Norwegian menyatakan kerugian pada 2024, juga pada 2025, dan semuanya menunjukkan bahwa 2026 akan menjadi tahun lainnya dengan angka merah. Pertanyaannya adalah, berapa lama mereka dapat bertahan? SAS Scandinavian Airlines, beban biaya tenaga kerja. Jika Norwegian menderita karena masa lalu ekspansifnya, SAS Scandinavian Airlines menderita karena struktur biayanya. Maskapai bendera Swedia, Denmark, dan Norwegia ini telah bertahun-tahun dalam perjuangan putus asa untuk menjadi menguntungkan, dan hasilnya tidak kunjung datang. Masalah utama SAS adalah biaya tenaga kerjanya. Perjanjian kerja bersama di Skandinavia adalah salah satu yang paling murah hati di dunia. Gaji tinggi, jam kerja berkurang, libur panjang, dan perlindungan serikat pekerja yang sangat kuat. Hal itu sangat baik bagi para pekerja, tetapi bagi maskapai penerbangan yang bersaing dengan low cost seperti Norwegian, yang juga memiliki masalahnya sendiri, atau Ryanair, itu adalah beban yang mustahil untuk diangkat. SAS harus membayar jauh lebih banyak kepada para pilot dan krunya dibandingkan para pesaingnya, dan hal itu tercermin dalam harga tiket. Maskapai tersebut telah mencoba melakukan restrukturisasi dalam berbagai kesempatan. Pada 2022, mereka mengajukan bab 11 dari Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat untuk melindungi diri dari para kreditur. Mereka keluar dari proses itu dengan struktur yang lebih ringan, namun biaya tenaga kerja tetap sangat tinggi. Pada 2026, SAS terus menyatakan kerugian. Pemerintah Skandinavia, yang merupakan pemegang saham, sudah lelah menyuntikkan uang. Jika maskapai tersebut tidak menemukan mitra industri yang kuat yang menyuntikkan modal dan manajemen, masa depannya sangat tidak pasti. Air France KLM, raksasa Eropa yang berdarah. Air France KLM adalah salah satu grup udara terbesar di Eropa, namun ukurannya tidak membebaskannya dari masalah. Grup Prancis Belanda ini telah bertahun-tahun menanggung kerugian di beberapa divisinya, dan 2026 tidak akan menjadi pengecualian. Masalah Air France KLM ada beberapa. Di satu sisi, persaingan dari maskapai-maskapai teluk, seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad, yang menawarkan koneksi berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif dan mencuri penumpang pada rute-rute ke Asia. Di sisi lain, low cost di Eropa, yang menekan harga ke bawah. Dan terakhir, biaya tenaga kerja di Perancis, di mana serikat pekerja memiliki kekuatan yang sangat besar, dan setiap upaya reformasi menemui perlawanan yang sengit. Air France, bagian Perancis dari grup tersebut, adalah yang paling banyak menumpuk kerugian. KLM, bagian Belanda,
biasanya berjalan lebih baik, tetapi tidak cukup untuk mengompensasi. Grup tersebut telah mencoba melakukan restrukturisasi, memotong rute, mengurangi armada, namun hasilnya tidak kunjung tiba. Pada 2026, Air France KLM akan kembali menyatakan kerugian. Pertanyaannya adalah, untuk berapa lama lagi para pemegang saham akan bersedia bertahan? Grup Perancis Belanda tersebut menanggung beban struktur biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing low cost-nya. Rute jarak pendek di dalam Eropa yang dioperasikan oleh Air France merugi pada setiap penerbangan menghadapi persaingan dari Ryanair dan EasyJet. Sementara itu, divisi kargo yang selama bertahun-tahun menjadi penyelamat telah melihat penurunan tarif angkut setelah berakhirnya gelembung pasca pandemi. Serikat Pekerja Perancis memblokir setiap upaya penyesuaian tenaga kerja dan integrasi dengan KLM yang seharusnya menghasilkan sinergi, tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan puluhan tahun setelah penggabungan. Lufthansa, maskapai Jerman yang tidak kunjung pulih. Lufthansa adalah raksasa Eropa besar lainnya. Selama beberapa dekade, ia adalah kebanggaan penerbangan Jerman, sinonim dari efisiensi dan kualitas. Namun tahun-tahun terakhir ini sangat berat. Pandemi memukul dengan keras, dan meskipun maskapai tersebut menerima bantuan dari pemerintah Jerman, pemulihannya berjalan lambat. Pada 2026, Lufthansa terus menyatakan kerugian di beberapa divisinya. Biaya operasional tinggi, persaingan di Eropa sengit, dan rute jarak jauh tidak kunjung memulihkan level pra-pandemi. Selain itu, grup tersebut harus menghadapi investasi jutaan untuk memperbarui armadanya dan beradaptasi dengan standar lingkungan yang baru. Lufthansa telah mencoba melakukan diversifikasi dengan maskapai seperti Swiss, Austrian, dan Brussels di bawah naungannya. Namun bahkan itu pun, yang biasanya lebih menguntungkan, tidak cukup untuk mengompensasi kerugian dari induknya. Grup Jerman tersebut tetap berada di ujung tanduk, dan 2026 akan menjadi tahun lainnya dengan angka merah. Alitalia, ITA Airways, krisis abadi Italia. Berbicara tentang Alitalia adalah berbicara tentang krisis yang tidak pernah berakhir. Maskapai bendera Italia tersebut telah bertahun-tahun menumpuk kerugian, diselamatkan berkali-kali oleh pemerintah Italia, dan dijual serta dijual kembali kepada investor yang tidak pernah berhasil memperbaikinya. Pada 2021, Alitalia menutup pintunya, dan lahirlah ITA Airways, sebuah maskapai baru yang mewarisi sebagian asetnya, namun bukan utang-utangnya. Tampaknya itu adalah awal yang baru. Namun masalah-masalah ITA Airways sama dengan Alitalia yang lama. Biaya tenaga kerja yang sangat tinggi, rute yang kurang menguntungkan, persaingan sengit dari low cost dan dari maskapai teluk. Pemerintah Italia yang tetap menjadi pemegang saham telah mencoba mencari mitra swasta, namun negosiasi berlarut-larut. Pada 2026, ITA Airways terus menyatakan kerugian. Maskapai tersebut tidak berhasil menjadi menguntungkan, dan para pembayar pajak Italia terus membayar tagihannya. Pertanyaannya adalah, berapa lama lagi model ini dapat bertahan? Apakah akan datang investor yang menyelamatkannya, atau kita akan berakhir menyaksikan bab lain dari krisis abadi Italia? TAP Air Portugal, maskapai Portugal di ujung tanduk. TAP Air Portugal adalah salah satu dari maskapai yang telah bertahun-tahun berada di ujung tanduk. Maskapai bendera Portugal tersebut memiliki posisi strategis di pintu masuk ke Eropa, dengan koneksi ke Brasil dan Afrika yang merupakan aset utamanya. Namun hal itu tidak cukup untuk menjadi menguntungkan. Masalah TAP ada beberapa. Di satu sisi, persaingan di semenanjung Iberia sangat sengit, dengan Iberia, Ryanair, dan low cost lainnya memperebutkan kue yang sama. Di sisi lain, biaya tenaga kerja, meskipun tidak setinggi di Skandinavia, tetap menjadi beban, dan utang yang menumpuk selama pandemi sangat besar. Pemerintah Portugal telah mencoba memprivatisasi TAP dalam beberapa kesempatan, namun para investor tidak kunjung terjun. Pada 2026, maskapai tersebut terus menyatakan kerugian. Pemotongan rute dan pengurangan armada belum cukup. TAP membutuhkan restrukturisasi yang mendalam, namun Serikat Pekerja menolak. Masa depan maskapai Portugal ini tidak pasti. Namun Eropa bukan satu-satunya benua di mana maskapai penerbangan menderita. Di seberang Atlantik, di Amerika Latin, situasinya tidak jauh lebih baik. Di Asia, raksasa seperti Thai Airways atau Garuda Indonesia tetap dalam restrukturisasi.
Dan di Afrika, South African Airways kembali berada di tepi jurang dan itulah yang akan kita lihat selanjutnya. South African Airways, maskapai yang bangkit dan mati kembali. South African Airways adalah contoh sempurna tentang bagaimana tidak mengelola sebuah perusahaan penerbangan. Didirikan pada 1934, ia selama beberapa dekade menjadi maskapai bendera Afrika Selatan, sebuah kebanggaan nasional yang menghubungkan negara tersebut dengan Eropa, Asia, dan Amerika. Namun masalah-masalah dimulai jauh sebelum pandemi. Manajemen yang buruk, korupsi, rute-rute yang bermotivasi politik namun tidak layak secara ekonomi, dan persaingan yang semakin sengit dari maskapai swasta seperti FlySafair dan British Airways Comair terus menggerogoti kesehatan finansialnya. Pada 2020, ketika COVID melumpuhkan dunia, South African Airways masuk ke dalam kepailitan. Tampaknya itu adalah akhir. Namun pemerintah Afrika Selatan, dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan ribuan lapangan kerja dan kebanggaan nasional, menyuntikkan miliaran rand untuk menyelamatkannya. Masalahnya adalah penyelamatan itu tidak dibarengi dengan restrukturisasi yang mendalam. Biaya tetap sangat tinggi, armada yang terdiri dari pesawat Airbus terus menua, dan para penumpang yang telah menemukan pilihan lain tidak kembali dalam jumlah yang diharapkan. Pada 2026, South African Airways kembali berada di tepi jurang. Rute-rute yang menguntungkan, seperti Johannesburg-London, telah dikuasai oleh maskapai asing seperti Emirates, Qatar Airways, dan British Airways. Di pasar domestik, FlySafair mengalahkan mereka dengan harga yang lebih rendah dan efisiensi yang tidak dapat ditandingi oleh maskapai negara tersebut. Utang yang menumpuk melebihi $1 miliar dan pemerintah Afrika Selatan dengan masalah ekonominya sendiri tidak bisa lagi terus menyuntikkan uang. Para pekerja mengeluhkan keterlambatan pembayaran, para pemasok menuntut pembayaran tunai, dan armada berkurang karena kurangnya pemeliharaan. South African Airways adalah pasien terminal di ICU tanpa listrik. Mereka kembali menyatakan kerugian dan menghilangnya mereka hanyalah masalah waktu. Situasi South African Airways sangat genting, sehingga para pekerjanya sendiri telah berbulan-bulan tidak dibayar. Para pemasok menuntut pembayaran di muka, dan armada berkurang karena tidak ada uang untuk merawat pesawat. Sementara itu, pemerintah Afrika Selatan bernegosiasi dengan investor swasta yang tidak kunjung memberikan tawaran nyata. Setiap minggu yang berlalu tanpa solusi, maskapai tersebut semakin mendekat ke jurang kehancuran yang pasti. Aerolíneas Argentinas, masalah abadi Argentina. Berbicara tentang Aerolíneas Argentinas adalah berbicara tentang sebuah klasik dalam daftar maskapai yang mengalami krisis. Maskapai bendera Argentina tersebut telah berpuluh-puluh tahun merugi, dan pemerintah yang silih berganti, baik itu Peronis atau Macris, telah mencoba memprivatisasi, menjual, menutup atau menyelamatkannya tanpa keberhasilan. Masalahnya bersifat struktural dan tampaknya tidak memiliki solusi. Aerolíneas Argentinas memiliki staf yang berlebihan dengan biaya tenaga kerja yang sangat tinggi yang merupakan hasil dari puluhan tahun perjanjian kerja bersama yang menguntungkan serikat pekerja. Mereka memiliki armada yang tidak efisien dengan pesawat lama yang mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dibandingkan pesawat modern. Dan mereka memiliki jaringan rute yang mencakup destinasi yang kurang menguntungkan, seperti penerbangan ke provinsi-provinsi Patagonia yang dipertahankan karena alasan politik, bukan ekonomi. Setiap kali pemerintah mencoba memotong rute atau mengurangi personel, serikat pekerja melumpuhkan negara dengan aksi mogok dan pemerintah mundur. Pada 2026, situasinya lebih serius dari sebelumnya. Argentina sedang mengalami krisis ekonomi yang mendalam, dengan inflasi yang melebihi 100% per tahun, devaluasi mata uangnya yang terus-menerus, dan cadangan internasional yang berada di level minimum. Pemerintah tidak memiliki uang untuk terus menyubsidi maskapai tersebut, yang membutuhkan transfer bulanan puluhan juta dolar untuk bertahan hidup. Upaya untuk mengurangi biaya berbenturan dengan oposisi serikat pekerja dan para penumpang yang bosan dengan keterlambatan dan pembatalan, memilih maskapai asing seperti LATAM, Copa, atau American Airlines untuk terbang ke luar negeri, dan low cost seperti Flybondi atau JetSmart untuk terbang di dalam negeri. Aerolíneas Argentina secara teknis bangkrut dan hanya bertahan berkat bantuan negara yang semakin sulit untuk dibenarkan. Kerugian terus menumpuk dari tahun ke tahun dan tidak terlihat adanya solusi.
Perusahaan tersebut menanggung defisit operasional yang melebihi 500 juta dolar per tahun. Penerbangan ke destinasi Patagonia yang dipertahankan karena alasan politik merugi pada setiap perjalanan. Dan pemerintah yang tercekik oleh krisis mempertimbangkan untuk menutup seluruh rute yang akan memicu konflik serikat pekerja dengan dimensi yang tidak terduga. Keseimbangan itu mustahil. LATAM Airlines, pemulihan yang tidak lengkap. LATAM Airlines adalah hasil penggabungan antara LAN dari Chili dan TAM dari Brasil. Dan selama bertahun-tahun, ia adalah raksasa Amerika Selatan yang tidak terbantahkan. Namun pandemi memukul kawasan tersebut dengan keras, dan LATAM bukan pengecualian. Pada 2020, maskapai tersebut mengajukan bab 11 dari Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat, sebuah proses yang memungkinkannya merestrukturisasi utang dan tetap beroperasi sambil bernegosiasi dengan para krediturnya. Proses tersebut berlangsung lebih dari 2 tahun. LATAM harus mengembalikan pesawat, membatalkan rute, memberhentikan staf, dan menegosiasikan kembali kontrak. Mereka keluar dari bab 11 pada 2022 dengan struktur yang lebih ringan dan utang yang berkurang. Tampaknya hal terburuk telah berlalu. Namun pada 2026, LATAM terus menyatakan kerugian. Pemulihannya tidak secepat yang mereka harapkan. Persaingan di Amerika Selatan sangat sengit, dengan maskapai seperti Avianca, Gol, dan low cost lainnya memperebutkan kue yang sama. Biaya bahan bakar telah melonjak, dan inflasi di negara-negara seperti Argentina dan Brasil memengaruhi permintaan. Selain itu, LATAM harus menghadapi investasi jutaan untuk memperbarui armadanya dan beradaptasi dengan standar lingkungan yang baru. Kerugian residu adalah kenyataan, dan para pemegang saham mulai tidak sabar. LATAM perlu menemukan formula untuk menjadi menguntungkan, dan saat ini mereka belum berhasil mendapatkannya. Meskipun telah keluar dari bab 11, LATAM menanggung biaya finansial warisan dari restrukturisasinya. Inflasi di Brasil dan Argentina mengurangi daya beli penumpang, dan perang harga dengan low cost tidak memberikan kelonggaran. Profitabilitas tetap menjadi tugas yang belum terselesaikan. Garuda Indonesia, maskapai Indonesia yang tercekik oleh utang. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, dan terbang seringkali merupakan satu-satunya cara untuk berpindah tempat. Dengan permintaan sebesar itu, maskapai bertarif rendah menjamur seperti jamur. Garuda Indonesia, maskapai bendera tersebut, seharusnya menjadi ratu dari pasar itu. Namun kenyataannya sangat berbeda. Garuda telah bertahun-tahun tercekik oleh utang miliaran dolar. Masalahnya datang dari masa lalu, manajemen yang buruk, korupsi, ekspansi yang tidak terkendali, dan armada yang berlebihan. Pandemi adalah pukulan mematikan. Pesawat-pesawat tetap berada di darat, pendapatan menghilang dan utang menjadi tidak berkelanjutan. Pada 2021, Garuda masuk ke dalam kepailitan. Mereka mencoba merestrukturisasi utang, bernegosiasi dengan penyewa pesawat, dan mengurangi armadanya. Namun prosesnya berjalan lambat dan rumit. Pada 2026, maskapai tersebut terus menyatakan kerugian. Persaingan dari low cost seperti Lion Air sangat sengit, dan Garuda tidak dapat bersaing dalam hal harga. Biaya mereka lebih tinggi, armada mereka lebih tua, dan layanan mereka meskipun lebih baik tidak cukup untuk menarik penumpang yang mencari tiket murah. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menyuntikkan uang, namun mereka tidak sanggup lagi. Garuda membutuhkan mukjizat untuk keluar dari situasi ini, dan sejauh ini hal itu belum muncul. Para penyewa pesawat telah mulai mengambil kembali pesawat karena kurangnya pembayaran. Armada Garuda berkurang dari bulan ke bulan, dan bersamanya kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan. Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan penggabungan paksa dengan maskapai lokal lainnya untuk menghindari keruntuhan total. Thai Airways, raksasa Thailand yang tetap dalam restrukturisasi. Thailand adalah salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Jutaan pelancong datang setiap tahun ke pantai-pantainya, kuil-kuilnya, dan kota-kotanya. Dan Thai Airways, maskapai bendera tersebut, seharusnya menjadi penerima manfaat besar dari aliran wisata itu. Namun kenyataannya tidak. Thai Airways telah bertahun-tahun dalam restrukturisasi yang tiada berakhir. Pada 2020, maskapai tersebut mengajukan Undang-Undang Kebangkrutan Thailand, sebuah proses yang mirip dengan bab 11 Amerika Serikat. Sejak saat itu, mereka telah bernegosiasi dengan para krediturnya, mengembalikan pesawat, membatalkan rute dan mengurangi personel.
Namun pada 2026, Thai Airways terus menyatakan kerugian. Masalahnya ada beberapa. Di satu sisi, persaingan dari maskapai Teluk dan dari low cost Asia sangat sengit. Di sisi lain, biaya tenaga kerja di Thailand, meskipun tidak setinggi di Eropa, tetap menjadi beban. Dan pemulihan pariwisata meskipun nyata tidak secepat yang diharapkan. Thai Airways perlu menemukan mitra strategis atau suntikan modal yang memungkinkannya keluar dari situasi ini. Sejauh ini, kerugian terus menumpuk dan masa depan tidak pasti. Rencana restrukturisasi yang disetujui oleh pengadilan mencakup penjualan aset non-strategis, seperti gedung dan saham di perusahaan-perusahaan. Namun pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi. Pemulihan pariwisata di Thailand tidak mencapai angka yang diperkirakan, dan kerugian semakin mengakar. Malaysia Airlines, maskapai tragedi tetap merugi. Ada maskapai yang pernah mengalami kecelakaan, yang pernah melewati krisis, yang pernah harus melakukan restrukturisasi. Namun sedikit yang pernah mengalami apa yang dialami Malaysia Airlines. Pada 2014, maskapai Malaysia tersebut mengalami 2 tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan. Pada 8 Maret, penerbangan 370 menghilang dari radar dengan 239 orang di dalamnya. Hingga hari ini, tidak diketahui apa yang terjadi. Sisa-sisanya tidak pernah ditemukan. Teori-teori bermunculan, misteri tetap tidak terpecahkan. 4 bulan kemudian, pada 17 Juli, penerbangan 17 ditembak jatuh oleh sebuah rudal di atas Ukraina, menewaskan 298 orang yang berada di dalamnya. Kedua pukulan tersebut ditambah dengan manajemen yang tidak efisien dan persaingan sengit di Asia Tenggara, membawa Malaysia Airlines ke tepi kebangkrutan. Penumpang berhenti terbang bersamanya, rute-rute menjadi kosong, kerugian menumpuk. Pemerintah Malaysia, pemilik maskapai tersebut, harus menasionalisasinya kembali dan menyuntikkan uang untuk menyelamatkannya. Pada tahun-tahun berikutnya, Malaysia Airlines mencoba melakukan restrukturisasi, mengurangi armada, membatalkan rute, memberhentikan staf, mengubah citra. Namun beban dari kecelakaan tersebut tetap sangat berat. Setiap kali seseorang mencari penerbangan ke Malaysia, mereka ingat apa yang terjadi. Setiap kali seorang penumpang naik ke pesawat Malaysia Airlines, mereka memikirkan 370. Pada 2026, maskapai tersebut terus menyatakan kerugian. Persaingan di Asia Tenggara sangat sengit. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, low cost seperti Air Asia, semuanya memperebutkan kue yang sama. Malaysia Airlines hanyalah salah satunya, dan bukan yang terbaik. Armada mereka sudah tua. Layanan mereka dapat ditingkatkan, citra mereka rusak. Maskapai tersebut mencari investor, namun negosiasi berlarut-larut. Jika Malaysia Airlines tidak menemukan mitra industri yang kuat yang membantunya bangkit kembali, masa depannya sangat tidak pasti. Kerugian terus berlanjut, dan akhir dari cerita ini belum tertulis. Pemerintah Malaysia telah melanjutkan pembicaraan dengan calon investor, di antaranya Japan Airlines dan Qatar Airways. Namun syarat-syarat yang diajukan oleh calon pembeli mencakup pemberhentian massal dan pemotongan rute yang secara politik tidak dapat diterima. Kebuntuan tersebut bersifat total. Fiji Airways, ketergantungan pada pariwisata membawa dampak buruk. Di tengah Samudra Pasifik, ribuan kilometer dari benua manapun, ada sebuah surga kecil bernama Fiji. Pantai pasir putihnya, air pirusnya, dan resor mewahnya menarik pelancong dari seluruh dunia. Dan yang bertugas membawa para pelancong itu adalah Fiji Airways, maskapai bendera dari negara kepulauan ini. Namun bergantung pada pariwisata memiliki harga, dan pada 2026, Fiji Airways membayarnya dengan mahal. Kisah Fiji Airways adalah kisah tentang kesuksesan yang relatif. Didirikan pada 1951, ia telah berhasil menghubungkan pulau-pulau yang terpencil ini dengan destinasi seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan beberapa titik di Asia. Armadanya, meskipun kecil, adalah modern, dengan pesawat Airbus A330 dan Boeing 737 yang menawarkan layanan yang sangat dihargai oleh para pelancong. Namun ukurannya juga merupakan kelemahan utamanya. Ketika pandemi menutup perbatasan pada 2020, Fiji Airways berada di tepi kehancuran. Pariwisata yang mewakili sepertiga dari PDB Fiji lumpuh total.
Maskapai tersebut berhenti mendapatkan pemasukan praktis sama sekali dan harus mengandalkan bantuan pemerintah dan pinjaman internasional untuk bertahan hidup. Mereka bertahan, ya, namun menjadi sangat lemah. Pada 2026, pemulihan tidak secepat yang mereka harapkan. Pariwisata dunia telah terpengaruh oleh inflasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan dalam kebiasaan perjalanan. Selain itu, persaingan di Pasifik semakin meningkat. Maskapai seperti Qantas, Air New Zealand, American Airlines, dan United telah meningkatkan penerbangan mereka ke pulau-pulau tersebut, menawarkan koneksi langsung dari hub-hub mereka yang bersaing langsung dengan rute-rute Fiji Airways. Maskapai tersebut perlu melakukan diversifikasi, menemukan rute baru dan pasar baru yang tidak terlalu bergantung pada pariwisata liburan. Mereka telah mencoba membuka penerbangan ke destinasi seperti Tokyo, Singapura, atau Vancouver, namun tidak mudah bersaing dengan maskapai besar Asia. Mereka juga perlu memperbarui armadanya, namun pesawat baru berbiaya puluhan atau ratusan juta dolar, dan Fiji Airways tidak memiliki uang tersebut. Pemerintah Fiji, yang merupakan pemegang saham utama, tidak bisa terus menyuntikkan dana tanpa batas. Kerugian menumpuk dan maskapai tersebut mencari solusi dengan putus asa. Maskapai tersebut telah mencoba membuka rute ke destinasi yang kurang musiman, seperti Tokyo atau Vancouver. Namun persaingan dari maskapai besar Asia tidak tertandingi. Armadanya, meskipun modern, terlalu kecil untuk bersaing dalam volume. Pemerintah Fiji sedang mempelajari aliansi strategis dengan Qantas, namun negosiasi berada di titik buntu. Waktu berjalan melawan mereka. Sampai di sini, 12 maskapai yang menyatakan kerugian pada 2026 ini. Dari Afrika Selatan hingga Indonesia, melewati Argentina, Thailand, atau Fiji, semuanya berbagi kerapuhan yang sama. Penerbangan adalah bisnis dengan margin yang sangat tipis, di mana setiap krisis dapat menjadi pukulan terakhir. Beberapa dari maskapai ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Lainnya relatif muda, namun semuanya hari ini berada di tepi jurang. Jika Anda memiliki tiket dengan salah satu dari mereka, tetaplah terinformasi. Ikuti berita, lihat apakah penerbangan Anda dibatalkan, dan jika perlu, ajukan klaim. Dan jika Anda berpikir untuk membeli tiket murah dengan salah satu maskapai ini, pikirkan apakah risikonya sepadan. Karena tiket murah bisa menjadi sangat mahal jika Anda ditinggalkan terdampar ribuan kilometer dari rumah.